bisa ku mentoring itu cuman kayak perhitungannya aja ya. Karena kalau kayak misalnya teori-teorinya gitu, aku pun nggak tahu mau ngajari teori apa. Kayak cuman ngebahas, baca-baca, hafal, paham gitu aja sih kalau untuk teorinya. Nah, jadi kalau untuk mentoring ini, untuk perhitungannya sendiri itu ada kita nanti mencari, ntar ya, nih, kayak misalnya kita mencari untuk energi boosting dan vendornya sendiri. Kita disuruh cari untuk ukuran vendornya itu berapa yang harus kita cari. Nah, jadi kalau untuk perhitungan ini, yang pertama yang harus kita cari itu adalah cara untuk soal itu sendiri kita pertama harus punya pegangan tabelnya. Tabelnya dari PPT bapaknya yang dedikasi bapaknya. Yang dari bab 1 sampai bab 4. Nah, tabelnya itu ada di kalau nggak salah bab 2 sama bab 4. Yang ini. Nih, kelihatan nggak nih slide-nya? Halo? Oh, kelihatan, oke. Jadi untuk soal perhitungan dari pelabuhan ini, kan kita mencari energi bursting itu kan. Nah, di sini ada antara hubungan DWT dan GT dan DWT dan si DT. Jadi kalau untuk nanti di soal diketahui DT, yang diketahui DT ya, yang diketahui DWT terus yang di apanya hubungannya dengan DT, maka kita pakai yang ini nih keterangannya. Kapal general atau kargo, kapal peti kemas, kapal tanker, roro, penumpang dan segala macamnya. Yaitu DT-nya sama dengan 1,1, kalau general atau kargo itu DT-nya 1,174 kali DWT-nya. DWT-nya nanti berapa? Misalnya 20.000 kah, 10.000 kah, atau berapa. Nah, tapi kalau ditanya nanti keterangan antara DWT dan GT yang dipakai ini, GT-nya. GT-nya itu 0,52, kalau kapal kargo 0,529 kali DWT. DWT-nya itu yang tadi 20.000 kah atau berapa kah. Begitu juga untuk seterusnya. Peti kemas, tanker, roro, penumpang, dan link. Nah, kalau misalnya yang di uh, dalam soal itu hubungan DT dan DWT. Yang ini. Jadi kalau kapal kargo nih, misalnya beratnya 20.000, atau misalnya kapal kontainer atau peti kemas beratnya 20.000. Kalau misalnya di soal, ini dia comprehensive table yang satu lagi yang harus diketahui. Jadi kan nanti misalnya di soal ada hubungan DT, ya, ada hubungan DT sama DWT. Nah yang dipakai ini, kecuali kalau hubungannya DWT sama GT yang dipakai ini untuk kapal kontainer. Nah, nanti kan dikasih tahu tuh misalnya ada sebuah kapal kontainer bersandar di sebuah pelabuhan dengan DWT-nya itu sekitar misalnya 20.000. Nah, tentukan energi bursting-nya. Nanti kan kalau misalnya container ship itu rata-rata di soal nggak dikasih tahu nih. Misalnya LOA-nya berapa, LPP-nya berapa, B-nya berapa, D-nya berapa. Nah, dari sini kita lihat untuk kapal kontainer. Jadi kalau misalnya DWT diketahui di soal itu 10.000, udah berarti langsung lihat aja. Oh, LOA-nya 139, LPP-nya 129, terus B-nya 22, D-nya 7,9. Begitu juga sampai seterusnya ke bawah ini. Terus kita beralih ke soal misalnya nih. Nah, misalnya gini. Diketahui kapal General Cargo berbobot 1.000 DWT dengan panjang. Nah, kalau ini kan kebetulan yang dikasih tahu nih LOA-nya, LPP-nya, B-nya, D-nya. Nah,
Terus yang ditanya itu energi bursting-nya. Nah, yang diketahui kan DWT-nya ini. Terus yang kita lihat tadi, DWT-nya itu. Kalau misalnya DWT, kalau misalnya kapar galur tadi kan rumusnya energi bursting itu nih. EB sama dengan W dikali V kuadrat per 2 kali G. G-nya ini gravitasi, tapi yang kita pakai 9,8, bukan 10. Dikali CM, dikali CE, dikali CS, dikali CC. Nah, W-nya ini dari mana kita dapat? W itulah si DT. Si DT untuk kapal kargo tadi berapa? Kan 1,174 kali DWT. Nah, si DWT-nya inilah yang 1000. Tunggu. Tadi 1,174 kali ya. Ini 1,174. 1,174 kali 1000. Kali 1000. Itu kan jadi 1174 DWT. Udah. Nah, habis itu untuk V-nya sendiri inilah. Iya nggak sih V-nya? Kalau untuk CM itu rumusnya ini. 1 plus V per 2 kali CB dikali D kecil kali B. Nah, D kecil sama B-nya kan ini dikasih tahu nih. Nah, untuk si CB-nya dari mana kita dapat? Nah, untuk si CB-nya itu, dia itu ada rumusnya lagi. Untuk si CB itu rumusnya W sama dengan LPP dikali B besar dikali D dikali gamma 0. Nah, kalau untuk W-nya itu tadi kan kita dapat nih 1174. LPP-nya tadi di soal 61, B besarnya 10,7, D-nya 3,8. Gamma 0 ini yang benar ya, 1,025. Nanti dapatlah si CB-nya itu 0,462. Terus kalau misalnya kalian bingung berapa angka di belakang koma, biasanya pakai aja, kalau aku sih pakai biasanya 3. Biar gampang aja, nggak usah terlalu banyak, 4 atau 5. 0,462, baru dimasukkan 0,42 ini ke sini. Terus udah dapat CM-nya 2207. Setelah dapat CM-nya, kita cari CE. CE itu kita dapat dari mana? Di soal kan tadi dikasih tahu nih. Bentar ya. Mana? Kan sistem kan kalau si CE ini itu sistem bertambatnya kapal itu tersebut, yaitu 1/4 L. 1/4 L. 1/4 L ini kita lihat dari mana? Dari tabel yang ada di bab. Tabelnya kalau nggak salah ada di tuh. Tabel yang misalnya grafik yang ini. Bentar ya. Cari dulu. Nah, tunggu bentar ya. Stop sharing. Share screen nih. Nah, untuk si CE-nya itu ini tadi. Ini kan 1/4 L nih. 1/4 L kenanya di sini. Merah aja. Ini 1/4 L. Ini kan, titik sentuh kapal. CE-nya yang ini. Nah, berarti CE 0,5. Ini yang kita pakai grafiknya untuk si CE itu sendiri. Ini ada di bab 2 yang dikasih bapaknya. Terus kita kembali ke soal. Nah, 0,5 kan? Terus CS-nya itu sama CC itu koefisien kekerasan dan koefisien bentuk. Itu selalu 1. Jadi setelah kita dapat ini semua, kita masukkan ke energi bursting-nya itu. W-nya 1174. Terus V-nya itu yang ini. Yang kecepatan tambat 0,2 meter per sekon. Itu dikuadratin.
Terus per 2G, G-nya kita pakai 9,8 dikali CM, CM-nya 2,207 dikali CE 0,5 dikali 1 kali 1. Dapatlah energi bursting-nya 2,67. Nah, gimana kita mau cari ukuran dari fendernya itu? Kan dibilang di sini, kalau soal ini nggak ada sih disuruh cari energi apa ukuran fender. Nih. Nah, kalau misalnya ini soal nomor yang ini, kita beralih misalnya soal baru nih ya. Ini kan misalnya diketahui kapal peti kemas berbobot mati 20.000 DWT bersandar pada dermaga yang berukuran 30 kali 350. Kecepatan tambaknya 0,15 meter per second bertambah terhadap dermaga dengan sistem 1/3 L. Nah, pertama yang kita ditanya itu hitung energi bursting-nya. Seperti yang kayak tadi, kita cari UE-nya. Kalau untuk kapal peti kemas, dia itu 1,385 dikali DWT. DWT 20.000. Dapatlah 27.700. Nah, LPP B besar sama D ini yang dari tabel yang tadi. Dari tabel tadi kita dapat. Terus untuk si CB-nya, rumus yang tadi, W per LPP kali B besar kali D kecil kali gamma 0. W-nya tadi kita dapat 27.700. Terus LPP-nya 165 dikali B besarnya 27,1 dikali D kecilnya 9,9 dikali gamma 0 itu selalu ya ketetapan 1,025. Dapatlah CB-nya 0,61. Habis itu kita masukkan ke CM-nya ini. Habis itu kita masukkan ke CM 1 plus V dikali 0,61 dari CB-nya, terus D 9,9 per 27,1, dapatlah CM-nya 1,94. Setelah kita dapat, CM dapat, terus kita di CE-nya di tabel itu, di yang tadi kasih tunjuk grafiknya, 1,3L itu CE dapat 0,75. Masukin CE-nya, CS1, CC1, masukkan angkanya dapatlah 46,26. Nah, terus kita ditanya nih, berapa ukuran fender yang harus dipasang di dermaga dengan pasang surut 2,5 meter. Nah, kan tadi kita dapat nih energi bursting-nya 46,26. Ya kan? Terus karena pasang surutnya 2,5 meter, kita pakai panjangnya 3.000 L dan 8.000 H. Inilah hasil harga. Tapi kenapa? Dari mana ini? Nah, kita kembali ke sini. Ke tabel yang ini. Nah, ini kelihatan nggak? Tadi kan kita dapat untuk si EB-nya 46,26. Jadi di sini ada V1, V2, V3, V4. Nah, jadi dari 46,26 itu kita harus mencari ukuran fender yang harus di atasnya. Jangan sampai di bawahnya. Karena kalau di bawahnya kan pasti tenggelam dermaganya. Karena dibilangnya aja pasang surutnya itu 2,5 meter. Kalau lebih kecil lagi kita cari EB-nya dari 46,26 pasti pelabuhan itu tenggelam. Nah, tadi kan dibilangnya 46,26 nih kan. Kita lihat dari V1-nya dulu. Yang kita lihat desain ya, bukan maksimum. Desain. Karena kan kita mau ngedesain ukuran dari fendernya itu sendiri. Terus, tadi kan 46,26 nih. Nah, 46,26 ini kita lihat di EA-nya. Mana di sini yang mendekati 46,26? 45,6 nggak mungkin kan? Karena dia lebih kecil dari 46,26. Nah, ada nih 54,7. Tapi gini, kalau misalnya semakin jauh jaraknya di atas, memang benar semakin aman. Tapi kan semakin mahal biaya yang dikeluarkan untuk membuat fender itu sendiri. Makanya kalau bisa kita itu cari yang harganya, yang kualitasnya bagus, sesuai desain, dan harganya terjangkau. Kalau misalnya nih kita pakai 54,7 EBEA-nya, berarti RF-nya 205,0. Ukuran fendernya berarti modelnya itu yang 3000 L dan 800 H. Itulah yang kita pakai.
Tapi coba kita lihat di V2-nya. Di V2 ini yang 800H dan 3000L itu dia dapat 48 nih, lebih kecil dari 54,7. Ya, bentar. Di yang V2 ini kan V1. Kan tadi kita dapat yang di atas 46,6 itu 54,7. Cuman kita lihat dulu sebelahnya coba. Lebih kecil kah? Ternyata lebih kecil dan di atas 46,6. Terus yang mana kita pakai? Kalau aku sih milihnya yang ini karena otomatis ukuran EA-nya lebih kecil dari 54,7 tapi tetap di atas 46,6 dan dia itu harga lebih murah dari 54,7 ini. Dan dia si RF-nya itu 180. Yang kita pakai berarti 3000L 800H kan? CV2. Cuman yang aku masih bingung kemarin, perbedaannya CV1 sama V2 ini. Apakah lebih mahal, tetap lebih mahal CV2 atau V1? Makanya kita harus lebih memperhatikan ukuran dari V1. Kalau misalnya lebih mahal V2, memang lebih bagus pakai V1. Tapi kalau sama ajanya, harganya, tapi ukurannya ini lebih kecil dari desain kita tadi, ambil yang V2. Makanya untuk desain vendor yang kita dapat, itu ini 3000L dan 800H dengan EA48 dan RFS 180. Ini V2. Kira-kira ini yang bisa aku sampaikan. Ada yang mau ditanya nggak? Ada yang masih bingung? Atau aku kecepatan ngomong? Udah paham semua berarti sini ya? Nah, kalau untuk yang C ini belum tahu sih aku nyarinya gimana. Karena kemarin bapaknya nambahin soal satu gini. Belum dijelasin juga. Kemarin masih yang masalah desain vendor ini. Ada yang mau nanya? Kalau misalnya bingung gak apa-apa, tanya aja. Atau tadi aku kecepatan ngejelasinnya. Atau udah jelas semua di sini ya? Dad, Yuk, ini siapa nih nanya ngomong? kengin. Oh iya, oke. Tadi buat ukuran vendornya, tadi ada yang lebih mendekati, Dad. Kan 46,26. Tadi di bawahnya 2500, 47 ada. Coba di tabelnya. Oh bentar ya, bentar. Yang mana? 48. Di mana? Di Ini 800H 2500L. 47. Kan 46,26 mendekati 47. di 8000H, 800H. Ya, 2500L. Sebelah kanan yang 47. Nah. Ini kan maksimum kini. Tadi kan aku bilang yang desain, karena kita mau ngedesain vendor. Begitu. Oke. Iya. Makasih. Karena setahu aku memang kemarin pun Bapak pakai yang desain, nggak ada nyinggung yang maksimum. Karena ya mikirku juga, karena kita disuruh ngitung berapa ukuran vendor yang harus kita buat. Gitu kira-kira. Makasih. Ada lagi yang mau nanya? Atau udah jelas semua? Ven, perhitungan yang ini aja masih kan, Ven? Pelabuhan atau ada yang lain ya? Kayaknya kalau buat UTS cuman ini sih berting energi sama vendor. Sama gambar penampang. Soal tahun lalu gitu ya? Iya. Oh, soal tahun lalu gambar penampang. Di sini ada nggak di Ribut dah? Di sini tuh. Kalau yang C ini kok paham gak, Ven? Iya, yang C itu gambar nggak sih penampangnya, Det? Oh iya, ini yang bingung ya. Yaudah, tinggal ini aja sih. Kalau yang lainnya sama. Dan biasanya ya,
ciri soal yang selalu dikasih bapaknya itu kalau kapal kontainer dia nggak ngasih tahu LP, LOA, B besar, D kecil, itu langsung lihat dari tabel yang di PPT yang udah di-share si Ucup di grup di bab 2. Kalau untuk black vendor di bab 4. Tapi kalau misalnya biasanya kayak kapal kargo ini dikasih tahu LOA-nya, karena di kapal kargo nggak ada tabelnya, itu di PPT Bapak yang kulihat yang dikasih tahu langsung kalau misalnya DWT-nya 2000 atau berapapun itu, LPP-nya berapa, LOA-nya berapa, B-nya berapa, D-nya berapa, nggak tahu. Tapi kalau kapal peti kemas atau kapal kontainer ada. Oke sih, itu aja sih. Ada yang mau ditanya lagi? Yang masih bingung? Berarti udah paham semua nih ya. Oke deh, kalau gitu mentornya cukup sekian ya guys. Makasih yang udah join. Ven, udah bisa di stop ya Ven, record ya Ven.